Selamat pagi, Lause. Ya, siapa yang bersuka cita hari ini? Lause yakin adik-adik semua yang ada di rumah bersuka cita dan siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Adik-adik yuk sama-sama Lause mau ajak adik-adik semua yang di rumah untuk kita bangkit berdiri. Kita mau gerakin badan kita mau memuji nama Tuhan, kita naikkan pujian di kepak-kepakan tangannya. Di kepak-kepakan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digeleng-gelengkan kepala, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Kita naik pujian satu kali lagi. Digopak-gopakan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digeleng-gelengkan kepala, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke adik-adik, kita sama-sama kita mau berdoa dulu ya. Yuk sama-sama kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Kami boleh kembali bersama-sama untuk beribadah, walaupun secara online tetapi kami yakin percaya Tuhan kau terus menolong kami dan biarlah kami juga hari ini boleh belajar dari firman yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah online sekolah minggu kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ya semuanya jangan duduk dulu ya adik-adik ya. Nah Lause mau tanya nih, siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita itu baik? Ya, semua orang pasti percaya kalau misalnya Tuhan Yesus itu baik ya. Karena kasihnya itu nggak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik yuk sama-sama kita mau sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik,
nyanyikan pujian ini satu kali lagi adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik semua, adik-adik semua boleh duduk. Nah adik-adik yuk sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita duduk yang diam, kita boleh mendengarkan yang baik. Dan sama-sama kita menaikkan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita katakan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di sekolah minggu walaupun masih secara online. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan saat ini. Langsung saja kita semua untuk berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Biar Tuhan yang boleh pimpin, sertai baik Lose yang menyampaikan dan ke setiap kami yang mendengar boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, pimpin penyampaian firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema sekolah minggu kita minggu ini adalah Tuhan hebat. Ya adik-adik, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari ini ceritanya diambil dari Yosua. Losa akan bercerita tentang Yosua, yang Bapak Yosua adalah pemimpin yang menggantikan Bapak Musa memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Nah, setelah Bapak Musa meninggal, Bapak Yosua lah yang ditunjuk Tuhan untuk menggantikannya dan memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, Bapak Yosua ini adik-adik mengutus 2 orang pengintai untuk pergi ke kota Kanaan dan ke kota Yeriko untuk mengamati adik-adik ada apa saja di kota Yeriko dan bagaimana keadaan di sana adik-adik. Nah, akhirnya Bapak Yosua mengirim 2 orang pengintai dan mereka pergi mengintai kota Yeriko pada malam hari. Nah, pada waktu mereka pergi memulai perjalanan mereka dan tiba di kota Yeriko, kedua pengintai itu tiba di rumah salah seorang ibu bernama Rahab dan mereka bersembunyi adik-adik di sana.
Dan Ibu Rahab ini menerima mereka dengan baik dan memberikan mereka tempat adik-adik. Ibu Rahab ini tahu bahwa yang kedua orang pengintai ini adalah orang Israel. Nah, Ibu Rahab juga tahu bahwa Allah orang Israel itu Allah yang luar biasa adik-adik. Nah, Ibu Rahab membantu dua pengintai ini untuk bersembunyi dari kejaran para prajurit di kota Yeriko adik-adik, supaya mereka tidak ketahuan waktu mereka mengamati kota Yeriko. Nah, ketika adik-adik terdengar kabar kepada raja di kota Yeriko itu bahwa ada pengintai dari bangsa Israel yang mengamati negara mereka, kota mereka. Wah, raja ini ketakutan adik-adik. Adik-adik tahu kenapa raja ini ketakutan? Ya, karena raja ini tahu, raja Yeriko ini tahu bahwa Allah orang Israel itu Allah yang hebat. Dia sudah mendengar berita, mendengar cerita waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan Allah mereka yang menolong mereka. Ayo adik-adik, siapa yang tahu apa yang Tuhan lakukan ketika Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari Mesir? Ya, Tuhan waktu itu memerintahkan Musa untuk apa adik-adik? Membelah laut merah supaya orang bangsa Israel bisa lewat ke tengahnya di tanah yang kering, sehingga mereka bisa lari dari kejaran bangsa Israel. Apalagi adik-adik yang Tuhan perbuat untuk menolong bangsa Israel lepas dari kejaran bangsa Mesir. Nah, selama di padang gurun adik-adik, Tuhan menyediakan mana, yaitu roti untuk menjadi makanan bangsa Israel selama di padang gurun. Menyediakan burung puyuh juga merupakan makanan bagi bangsa Israel. Dan tidak hanya itu adik-adik, Tuhan apalagi? Ya, Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api yang melindungi bangsa Israel dari, kalau siang diberikan tiang awan supaya bangsa Israel tidak kepanasan dalam melakukan perjalanan. Sedangkan di malam hari Tuhan menyiapkan bagi bangsa Israel tiang api supaya mereka tidak kegelapan dan tidak kedinginan adik-adik. Nah, itulah adik-adik yang diketahui oleh Raja Yeriko, bahwa Allahnya orang Israel adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, dan Allah yang berkuasa. Sehingga Raja Yeriko ini ketakutan adik-adik dan menyuruh para prajuritnya untuk menangkap para pengintai itu. Nah, adik-adik, ketika prajurit disuruh raja menangkap pengintai itu, mereka mencari kemana-mana dan mereka mendatangi rumah Rahab adik-adik. Nah, prajurit itu menanyakan kepada Rahab apakah dia melihat dua pengintai dari Israel. Nah, adik-adik, Rahab menyembunyikan dua pengintai itu. Dia disembunyikan di atas suatu rumahnya, yaitu di atas rumahnya, di atas loteng rumah Rahab, sehingga prajurit tidak bisa menemukan kedua pengintai itu. Akhirnya prajurit pergi mencari ke tempat lain, tapi tidak menemukan para pengintai itu, karena para pengintai itu disembunyikan oleh Rahab, dan mereka berhasil bersembunyi dan berhasil mengamati, dan mereka juga berhasil kembali kepada Yosua untuk menyampaikan berita. Nah, adik-adik, di dalam persembunyian mereka, Rahab meminta kepada dua pengintai ini kalau nanti mereka kembali bisa menduduki kota Yeriko, Rahab meminta supaya nanti Rahab bisa dilindungi dan jangan dibunuh. Nah, adik-adik, ketika itu kedua pengintai ini berjanji bahwa mereka akan melindungi Rahab dan keluarganya adik-adik dengan memberikan tanda pita merah di jendela sebagai tanda bahwa Rahab bukanlah musuh bangsa Israel. Nah, adik-adik, Rahab di sini tahu bahwa bangsa Israel juga mempunyai Allah yang hebat, yang luar biasa, yang berkuasa. Dan Rahab mau mempercayakan hidupnya kepada Allah bangsa Israel, yaitu Allah, Tuhan Allah yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Nah, kita mau belajar hari ini
dari Rahab yang mau percaya kepada Tuhan dan mau mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan karena Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Nah, adik-adik nih, siapa di sini yang sudah divaksin? Yang bagi kelas 1, kelas 2 pasti sudah divaksin ya, dan mungkin yang TK juga yang sudah umur 6 tahun pasti sudah divaksin. Nah, adik-adik takut nggak ketika divaksin? Nah, ada juga yang takut ya pasti ya. Nah, adik-adik tidak perlu takut karena kita tahu Tuhan menyertai kita, karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Dia pasti memberikan kita kesehatan dan kekuatan dan juga keberanian untuk bisa disuntik, divaksin supaya kita bisa tetap sehat. Nah, adik-adik, kita juga sekolah sudah mulai tatap muka. Nah, siapa yang di sini udah ikut sekolah tatap muka atau masih ikut sekolah online? Nah, adik-adik, kita juga tidak perlu takut. Jika sekolah mengharuskan kita tatap muka, kita berdoa supaya Tuhan juga menyertai kita, memberikan kita perlindungan, kesehatan, kekuatan untuk kita bisa bersekolah. Dan kembali keadaan saat ini juga mengharuskan kita, mungkin sekolah kita mengharuskan kita untuk sekolah online lagi. Adik-adik juga tidak perlu sedih. Kita berdoa kepada Tuhan biarlah situasi ini, keadaan ini boleh cepat berlalu sehingga kita bisa kembali lagi baik ke sekolah maupun ke sekolah minggu kita dapat beribadah bersama-sama, karena kita percaya adik-adik kita mempunyai Tuhan yang hebat, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa ya adik-adik ya. Tidak perlu takut, tapi kita perlu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita karena Tuhan kita Tuhan yang hebat. Ya, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, dan kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatunya, dan kami mau belajar untuk percaya kepada Tuhan yang kami percayai adalah Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah menangkap firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik yang di rumah tahu gak sih superhero yang namanya Power Ranger, namanya Captain Marvel, ada namanya juga Spider-Man. Nah, kira-kira adik-adik di rumah tahu gak? Ya, kalau saya yakin pasti yang cowok-cowok tahu ya, dan yang cowok-cowok juga pasti pernah nonton filmnya ya. Nah, di film itu diceritain kalau misalnya mereka itu sebagai penyelamat dunia, mereka itu dianggap sebagai orang yang hebat karena bisa menyelamatkan dunia. Nah, adik-adik, tapi adik-adik tahu gak ada satu orang yang juga hebat, yang tentunya pasti lebih hebat juga ya dari mereka, namanya Tuhan Yesus. Adik-adik, yuk sama-sama lo semua ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian jagoan kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Power Ranger, ada Doraemon, ada
Ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Nah, adik-adik, yuk sama-sama kita mau berdoa. Ibadah kita selesai, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, yuk sama-sama kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah boleh menolong kami untuk kami boleh beribadah sekolah minggu hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh melakukan setiap firman yang sudah disampaikan pada hari ini di dalam kehidupan kami. Kami serahkan setiap hidup kami, keluarga kami, Engkau yang pimpin dan jaga dan sertai kami. Kami serahkan Tuhan dan biarlah kami juga boleh beribadah kembali di minggu depan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Bye-bye.